Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi dari Prodi PGSD 4C, ingin menyampaikan atau menjelaskan tentang pengertian manajemen peserta didik. Jadi pengertian manajemen peserta didik diambil dari dua kata, yaitu manajemen dan peserta. Adapun manajemen diambil dari kata manage yang memiliki arti pengaturan, membawa atau mengarahkan. Sedangkan peserta didik memiliki arti ialah sebagai dari penduduk sebuah wilayah yang sedang menempuh proses pengembangan yang dibutuhkan masyarakat oleh kegiatan belajar mengajar. Jadi pengertian manajemen peserta didik adalah manajemen peserta didik atau manajemen siswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik, pembinaan sekolah melalui dari perencanaan, penerimaan peserta didik, pembinaan selama peserta didik berada di sekolah, sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikannya, melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap kelangsungan proses belajar mengajar yang efektif. Kemudian ada tujuan manajemen. Tujuan umum dari pengelolaan peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Mustari dan Rahman 2014. Adapun tujuan khususnya adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Tiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian ada fungsi manajemen peserta didik, yaitu manajemen pendidikan memiliki fungsi sebagai alat untuk membantu peserta didik dalam mewujudkan keinginannya untuk berkembang secara pribadi, sosial, akademik, dan lainnya. Kemudian ada prinsip manajemen tersebut ada tiga, menurut Syarfuddin dan Nur Mawati 2011 halaman 254 memaparkan beberapa prinsip pengelolaan tersebut di bawah ini. Yang pertama, pembelajaran harus dipandang sebagai subjek bukan objek, dan karena itu harus diberikan stimulus agar dapat ikut serta dalam merencanakan dan mengambil sebuah keputusan yang dalam setiap agenda pendidikan. Yang kedua, keadaan siswa yang bermacam-macam, antara lain keadaan jasmani, kecerdasan, masyarakat, finansial, minat, dan lain-lain. Maka dari itu diperlukan sebagai agenda agar masing-masing siswa mempunyai alat perkembangan yang maksimal. Yang ketiga, para murid akan merasa terdorong untuk belajar dengan apa yang mereka sukai, mengembangkan potensi siswa melampaui ranah kognitif, emosional, dan psikomotorik. Kemudian peserta didik. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif. Kuantitatif lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratik lembaga pendidikan. Yang kedua ada pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Jika pendekatan kuantitatif di atas diarahkan agar peserta didik mampu, maka pendekatan kualitatif ini lebih diarahkan agar peserta didik itu senang. Kemudian ada pendekatan padu. Jadi pendekatan padu ini memadukan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Peserta didik itu diminta untuk memenuhi tuntunan birokratik dan administratif sekolah di satu pihak, tapi di sisi lain sekolah juga menawarkan intensif lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Lingkup manajemen peserta didik. Menurut dosen administrasi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 2008 menyebutkan beberapa ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama ada analisis kebutuhan siswa. Yang dimaksud dengan analisis kebutuhan siswa itu kita itu menganalisis apa sih kebutuhan siswa yang dibutuhkan dalam proses nantinya dalam belajar mengajar. Yang kedua itu ada rekrutmen siswa.
Rekrutmen siswa itu adalah kita itu mencari atau merekrut siswa-siswa untuk masuk ke suatu lembaga pendidikan yang kita ampun, atau merekrut siswa-siswa untuk masuk ke sekolah. Kemudian yang ketiga itu ada seleksi siswa. Seleksi siswa ini adalah kita itu menyeleksi siswa mana yang tepat untuk masuk ke suatu lembaga pendidikan yang kita kembangkan atau yang kita jalankan. Kemudian ada orientasi siswa. Yang dimana siswa ini adalah kita itu mengenalkan lingkungan sekolah kepada siswa-siswa baru agar siswa-siswa tersebut mengenal dengan lingkungan atau lingkungan mereka belajar. Kemudian yang kelima itu ada penempatan murid atau pembagian kelas. Jadi pada tahapan kelima ini kita itu menempatkan murid-murid sesuai dengan jenjang pendidikannya. Contohnya seperti kelas 1 di kelas 1, kelas 2 di kelas 2. Itu menempatkan siswa itu sesuai dengan kebutuhan dan dengan sesuai jenjang umurnya. Yang keenam itu ada pembinaan dan pengembangan siswa. Yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan siswa itu kita itu membimbing, konseling atau memberikan arahan atau memberikan saran kepada si siswa untuk mengembangkan dirinya, atau kita itu memberikan solusi untuk si siswa bila siswa itu ada masalah. Yang ketujuh adalah ada pendaftaran dan pemberitahuan siswa. Yang dimaksud dengan pendaftaran dan pembinaan siswa itu adalah kita itu menyusun atau mendata siswa-siswa kita yang mendaftar di sekolah tersebut dan memberitahukan setiap 1 semester sekali hasil belajar mereka, seperti itu. Kemudian yang kedelapan itu ada wisuda dan lulusan atau alumni. Pada tahapan ini kita itu bila mana si siswa itu telah lulus dalam pembelajaran, kita itu mengadakan wisuda atau lulusan sehingga mereka bisa mengenang bagaimana sekolah mereka, dan juga mereka juga bisa mengadakan kegiatan alumnian dalam seangkatannya. Jadi kesimpulan dalam manajemen pendidik itu adalah kegiatan yang mengontrol proses pengurusan administrasi bagi siswa sejak awal masuk sekolah hingga pendaftaran hingga lulus dan menjadi alumni. Tindakan yang diambil untuk pengelolaan siswa dirancang untuk membantu mereka mencapai tujuan akademik dan tujuan pendidikan yang lebih besar lagi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.